miliar rupiah kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube my channel dan bagus dua-dua ya guys ya. Nah jadi di video kali ini aku mau nge-reaction lagi ya seputar yang lagi viral-viralnya itu. Dan tentunya tetap masih di Dr. Richard Lee ya guys ya. Nah jadi di sini Dr. Richard Lee memberi sayembara lebih menantang lagi guys ya untuk para dukun yang mengaku sakti, dukun yang ngaku bisa mentransfer energi, mentransfer sakit, memindah sakit dari tubuh manusia ke hewan. Dan di sini yang bikin menarik aku untuk mereaction dari Dr. Richard Lee ini sendiri, yaitu dia memberi sayembara siapapun yang bisa memindah penyakit. Gak perlu penyakit yang sangat serius ya guys ya, tapi penyakit ini cukup ringan, yang dialami semua orang yang sehat pun punya penyakit ini gitu. Yang bisa memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke hewan akan dikasih 1 miliar. Gila. Kadang-kadang ente. Nah jadi aku langsung reaction aja ya guys ya, biar kita lihat nih. Ketiga, pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit. Wah, sakti banget ya dunia gaib ya, luar biasa banget ya. Ayo, saya kasih sayembara lagi nih, dan ini nggak main-main. 1 miliar rupiah. 1 M, bayangin. Kalau misal aku yang punya kemampuan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti diberi kelebihan untuk melakukan itu, tetap aku lakukan, tetap aku amalkan untuk orang-orang yang membutuhkan nantinya. Dan itu hanyalah contoh kalau memang aku bisa gitu loh. Dan seterusnya untuk aku bantu ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi itu Allah alam ya guys ya. Nah, di sini kita lanjut. Kali ini sayembaranya ya. Jadi saya kasih siapin penyakit nih kalau dia bilang siapin penyakit gitu guys. Dia siapin penyakit dan tinggal mindah gitu. Kita lanjut. ini kalau penyakit lain kan nggak bisa dideteksi ya, pindah ke kambing ya. Ini saya kasih pasiennya ringan-ringan aja lah, jerawat tuh, pindahin penyakit jerawat. Nah, jadi di sini Dr. Richard Lee itu memberi sayembaranya itu pindahin jerawat ke kambing, jerawat orang. Aku pun jerawat ada, saya nggak bisa mindahin karena ini udah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ya guys ya. Nah, jadi di sini Dr. Richard Lee sayembara 1 miliar. 1 miliar. Kita lanjut. Ya, ke kambing. Kalau jerawatnya bisa pindah ke kambing, saya kasih 1 miliar rupiah. Plus kerja di Athena dengan gaji setiap bulan 100 juta rupiah. Plus kerja di Athea per bulannya 100 juta rupiah. Bayangin, per bulan 100 juta. Dia yang nanggung, asli. Gak main-main ini. Kalau aku emang diberi kelebihan seperti itu, akan aku amalkan. Bukan aku sombongkan untuk orang-orang yang di sana yang ngaku-ngaku kebal, enggak. Tapi sayangnya semua itu enggak, semua hamba Allah itu diberi kelebihan kayak semacam itu. Ilmu seperti itu enggak sembarangan orang tuh dikasih. Ya walaupun kita udah usaha ya, sebenarnya setidaknya kita udah usaha, karena semua apa yang kita inginkan itu kita perlu ada usaha, doa, dan intinya kita ya pasrah aja lah. Karena kita sebagai manusia awam, manusia biasa, bisa apa kalau kita cuma lihat konten-konten kayak gini terus kita mikir panjang, mikir sampai wah kesempatan nih, kesempatan apa, orang kita nggak punya kelebihan apapun. Nah, dan ujungnya nanti kita akhirnya membuat trik kalau kita bisa gitu. Ujung-ujungnya ya kita apa yang kalau tidak cuan yang kita cari gitu. Kalau nggak gitu ya ketenaran. Nah, jadi menurut aku nih karena si Dr. Richard Lee ini memberi seperti ini sampai dia mengeluarkan suara seperti ini, karena pembuktian yang sudah
ada sebelumnya di podcast Bang Denny Sumargo, di podcast Dokter Rikatli itu sendiri, semua itu kalau disuruh pembuktian menurut dia tuh belum puas gitu loh, belum puas apa yang sudah dibuktikan. Contohnya katanya yang cincin habaib yang eh, bidangnya itu ahli terkebal tembak, dan di situ dia udah praktekin juga pakai ini nih, apa ya, jarum, tapi jarumnya nggak tahu ya. Kalau jarum mah kita masih bisa ngakalin, maksudnya dalam arti ngakalin tuh masih kita bengkokin sendiri pakai jari ini nih, jempol. Walaupun kita udah giniin, tapi kita giniin masih bisa di logika gitu loh. Dan di situ di Dokter Ikatli juga langsung memberi tantangan mau disuntik apoket kalau nggak salah ya. Suntik apoket itu suntik jarum yang gede buat infus itu di sini. Nah, dan situ si Jin dan apa sih? Jindan tuh dia gini belum dipelajari dan sebagainya gitu. Nah, di situ kelihat itu si Firdaus siapa itu, dia nyodorin, udah ini aku isi, wah ente kadang-kadang gitu. Akhirnya di situ viral dan sebenarnya nggak jadi yang membuat si Dokter Ikatli kurang puas yaitu kalau memang ilmu kebal kita emang udah harus kita siap dong, kita di itu pakai apa, di pakai parang, pakai pisau dapur, pakai suntik apoket, semua kita harus siap gitu. Kalau memang benar-benar kita punya kelebihan. Dan poin kedua, untuk pembuktian itu jangan bikin kita menyombongkan diri atau bahwa kita nggak berani karena kita hanya menggunakan trik gitu. Nah, dari sini aku mengedukasi untuk saudaraku seiman di tanah air semuanya, Bhinneka Tunggal Ika, lebih cerdaslah jadi anak bangsa yang sekarang, karena menurut aku di zaman sekarang ini, di zaman milenial seperti ini, nggak penerus bangsa gitu, kita harus cerdas gitu. Dan orang tua kita yang belum tahu apa-apa, banyak korban, dikasih tahu lah sebagai kita anak yang cerdas, mah ini mah hanya trik, jangan. Kalau memang sakit ya udah bawa ke dokter. Kalau memang sakitnya harus ke, bukannya kalau menurut di saya nih dukun, jangan dukun lah. Artinya orang sepuh itu orang tua yang udah dipercayai mempunyai kelebihan untuk membantu kita, keluhan kita, apa masalah kita gitu. Karena menurut aku ilmu yang namanya ilmu goib itu, atau ilmu, kalau di Jawa itu ilmu kejawen, itu emang ada ilmu kejawen. Nah, ilmu kejawen ini semua pakai Jawa gitu. Jadi kalau yang ngaku-ngaku dukun sakti tapi pembuktiannya semua itu, nah kita harus pintar-pintar, kita sebagai anak, sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda milenial, kita harus bisa menilai dan memberi nasihat kepada orang tua kita, saudara kita yang nggak tahu semuanya itu. Kalau memang kita dibutuhkan, ya udah kita berilah jalan yang memang benar-benar dia butuhkan. Dan sakit ini kamu harus ke sini, bisa sakit gigi ya ke dokter gigi gitu, nggak perlu kita harus wah ke dukun palsu lah dukun apa lah, nggak apa-apa. Kita kalau kepercayaan di orang Jawa itu masih banyak, maksudnya yaitu tadi ilmu kejawen. Nah, itu emang ada, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dari lantaran. Nah, di sini harus ada harus digaris bawah ya, lantaran sesama manusia, semua tetap lantaran, semua misal kita punya penyakit apapun, kesembuhannya itu membutuhkan lantaran, enggak langsung turun. Ya mungkin, tapi kita semua butuh lantaran karena kita hidup ini di dunia gak sendiri. Misal kita sakit gigi, ya udah lantarannya sama dokter gitu. Misal kita sakit apa, misal kita ada yang sekiranya kita, ibaratnya kalau bahasa Jawa kita mungkin kena guna-guna, atau kadang kita kan hidup berdampingan sama makhluk yang nggak kelihatan. Nah, kita nggak sengaja nginja dia, terus dia marah dan
dan kita kena apalah, kena imbasnya kalau misal sesama manusia itu kita nggak sengaja mukul dia terus kita kebalas gitu loh. Nah itu cara penyembuhannya gimana ya, tetap kita ke orang tua gitu, yang disebut mungkin ya kalau lagi ya mungkin familiarnya itu dukun ya, tapi kalau menurut aku bukan dukun tapi orang pinter gitu, lebih ke yang lebih tua. Nah itu penyelesaiannya gimana ya, tetap ya kita pakai syariat, terus kita mempercayai kejawen itu emang ada, kita mempercayai semua ilmu itu ada, ilmu apapun yang penting kita bisa mengolah. Kalau emang itu ilmu baik untuk kebaikan, untuk membantu orang, nggak apa-apa kita punya untuk membantu orang lain. Nah jadi kita bisa memilih sendiri aja lah untuk kebaikan kita dan ke orang lain. Misal kita mempunyai kelebihan apa, ini aku habis kena gini-gini, oh nanti kamu kena gini, ya udah. Pengobatnya ini ya tradisional gitu loh. Nah, yang saya maksud seperti itu, misal kamu gini-gini, ya udah, kalau memang obat tradisional bisa menyembuhin, kenapa tidak gitu. Nah itu yang disebut dukun, familiarnya dukun, tapi menurut aku ya orang pinter, orang tua yang memang udah dipercayai. Kepercayaan kita masing-masing, tapi kita masih bisa toleransi semua, yang penting kita tidak saling menjatuhkan lah. Tapi sebagai pemuda, sebagai penerus bangsa, kita harus bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Oke, mungkin video kali ini cukup. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.